Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Yusuf Smart, kreatif, inovatif dan kondusif. Di video kali ini Yusuf Smart akan memberikan kisah teladan kepada sahabat YS tentang Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu sang waliullah yang bersembunyi di balik jubah keulamaan. Dikisahkan ada seorang kiai yang bernama Hayatul Maki, biasa orang-orang memanggilnya dengan Gus Hayat, sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Alif Batan Bihul Gofilin Mantrianom, Bawang, Banjarnegara itu sempat mengaku tidak percaya dengan kewalian Mbah Maimun. Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Pada suatu hari, dia akan sowan Mbah Mon, dalam hatinya berkata, kalau benar-benar Mbah Mon itu wali, maka nanti saya akan makan dengan nasi tumpeng dengan beraneka ragam lauknya, tapi masa ada din dalam nasi tumpeng itu? Gumamnya dalam hati. Siapa itu? Tanya Mbah Mon setelah Maki berada di depan beliau. Hayat Maki Mbah, Mantrianom Banjarnegara. Jawab Gus Hayat. Oh, silahkan langsung masuk, makan dulu, tanpa mau menerima uluran tangan Maki. Dan justru Mbah Mon langsung menyuruh Maki masuk ke ruang dalam yang biasa untuk menyuguh para tetamu Simbah. Mbah Maimun memang mengenal sejak lama dan bersahabat dengan ayah Gus Hayat. Di ruangan dalam, ternyata ada ibu Nyai yang memang sudah mengenal Hayat Maki dan mempersilakan Maki untuk makan. Ajaibnya, nasi tumpeng berikut lauknya sama persis seperti apa yang dikerentekkan sesaat tadi sebelum Maki sowan. Setengah tak percaya mulai detik itu juga, Gus Hayat percaya bahwa Mbah Mon bukan orang sembarangan. Benar-benar wali, ngerti sejeroning winarah. Kemudian Maki pamitan, namun ternyata Mbah Mon tidak kerso disalami sembari seperti memasang muka, rada marah, terhadap kelakuan Hayat Maki siang itu. Pulanglah Hayat Maki ke rumahnya dengan menyisakan tanda tanya kenapa Mbah Mon seperti marah sama saya. Dan dia berjanji akan menjadi santri kinasihan, dengan siap segalanya jika ada dawuh dari Simbah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan haji tahun 2019, Mbah Mon tiba-tiba ingin tindak haji dan yang akan mengantarkannya adalah Hayat Maki. Beliau menyuruh putranya, Gus Gofur, telponkan Maki sekarang, suruh dia ke sarang. Batiri aku haji. Dawuh Simbah singkat, Gus, jenengan supados teng sarang kersane mangken dereke Simbah tindak haji, saget boten. Suara Gus Gofur dari HP. Tenaane Gus, ampun ngaranglah. Jawab Gus Hayat. Di situ ada Gus Majid Kamil dan Gus Hayat pun menanyakan apa benar kabar itu. Gus Majid pun menjawab benar. Ternyata juga Simbah ada di situ dan langsung ngendiko, Maki, iki aku loh sing ngomong. Suara khas Simbah terdengar di HP Gus Hayat yang langsung dijawab, sendiko dawuh Mbah. Hari itu juga Gus Hayat langsung meluncur ke sarang. Setelah bertemu Simbah dawuh, Maki, kowe batiri aku haji yo. Wis duwe paspor, sampun gadah Mbah. Sejurus kemudian Simbah berkata, visaku durung dadi, urusi yoh, kowe durung duwe juga toh. Tekkei wektu rong dino, lanjut Mbah Mon yang hanya dijawab, siap Mbah, oleh Hayat Maki. Kemudian Mbah Mon mengajak Gus Hayat masuk ke dalam kamar pribadinya. Dan di atas dipan tempat tidurnya ada rak yang berisi sebuah koper. Lumayan besar dan Simbah menyuruh diambil. Setelah bertanya, Ibu Nyai nang ndi? Lantas dijawab, teng ruang wingking Mbah, jawab Gus Hayat. Koper itu lantas dibuka berisi lembaran uang yang banyak sekali. Cepat bawa pergi koper ini. Setelah itu Gus Hayat pamitan. Koper uang itu dititipkan ke santri untuk sementara disimpan di rumah Gus Hayat di Bawang, Banjarnegara, karena saat itu juga harus segera pergi ke Jakarta untuk keperluan mengurus visa yang diberi datelin, hanya 2 hari. Waktu yang terbilang mustahil untuk mengurus visa haji yang biasanya memakan waktu cukup lama itu.
Sesampainya di Jakarta, dia langsung menuju Masjid Istiqlal dini hari. Dia mujahadah munajat minta sama Allah pertolongan agar memudahkan mengurus visa. Sempat dimarahin sama petugas Masjid Istiqlal, karena memang waktunya sudah dini hari menjelang subuh. Pagi hari saat sholat subuh tak disangka Gus Hayat bertemu dengan Jenderal Budi Gunawan, Kepala BIN yang kebetulan pagi itu ke Masjid Istiqlal dan bertanya pada Gus Hayat. Ada keperluan apa pagi-pagi sudah di sini Mas Hayat? Sapa sang Jenderal. Begini Pak, saya sedang ada tugas dari Mbah Maimun Zubair untuk membuat visa haji. Apakah Bapak bisa mengantarkan saya ke Pak Presiden? Oke siap, mari saya antarkan. Jawab sang Jenderal. Kemudian mereka berdua menuju Istana Negara. Kebetulan Gus Hayat sudah mengenal baik Pak Jokowi sewaktu masih menjabat Wali Kota Solo, karena Gus Hayat pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Presiden, mohon izin saya sedang ada tugas dari Mbah Maimun. Beliau akan tindak haji tahun ini sedang membutuhkan visa haji. Baiklah Mas Hayat, nanti saya akan kondisikan secepatnya. Untuk imigrasi, Kemenak dan Kemenlu segera saya kumpulkan hari ini. Nanti juga saya siapkan pesawat khusus, bisa dari Garuda atau maskapai yang lain. Sambung Pak Presiden. Enggeh Pak, namun Mbah Mon sampun gadeh tiket piyambak dan kadose mboten kerso menawi diistimewakan, jawab Gus Hayat sambil sesekali mengucap syukur. Singkat cerita, visa pun jadi. Dengan waktu singkat pula. Kemudian langsung pulang ke Banjarnegara untuk keperluan menyiapkan bekal secukupnya dan membawa serta koper ajaib itu. Sesampainya di sarang Simbah langsung bertanya, piye wis olih visane? Sampun Mbah, jawab Gus Hayat. Pinter kowe hek, tawa khas Mbah Maimun karena bahagia. Kemudian berangkatlah Simbah Maimun ke Tanah Suci dengan ditemani Gus Hayat. Sesampainya di Mekah. Beliau tawaf di lantai 2 dengan menaiki kursi roda yang didorong oleh Gus Hayat. Setiap kali sampai pojokan Ka'bah yang ada multazamnya, beliau bertanya sama Gus Hayat, "Maki, kowe weruh pora kae loh sing nang dhuwure multazam?" Gus Hayat pun menjawab sekenanya, "Namung sorot lampu Mbah." Maki, kowe ora paham toh, kae malakul maut lagi nungguni aku, kawit mau ndelengke aku wae." Gus Hayat setengah tidak percaya dan menganggap itu hanya guyonan Simbah saja. Sampai kemudian Simbah sering bertanya, "Saiki dino opo? Kapan dino Seloso?" Pertanyaan tentang hari Selasa itu hampir setiap hari ditanyakan Simbah. Sampai kemudian Gus Hayat berinisiatif dan matur ke Simbah. "Ngaten mawon Mbah, menawi pondugi hari Senin sonten mangke kulo matur teng jenengan." "Oh iyo tenan yoh," jawab Simbah. Kemudian setelah beberapa hari di Mekah Simbah dawuh lagi untuk mengambilkan koper yang kemarin berisi uang itu. "Maki, ini dibuka kopernya." Perintah Simbah. "Bagikan semua isinya kepada orang-orang." Lanjut beliau. Kemudian koper itu dibuka oleh Gus Hayat. Isinya duit semua. Masih baru. Yang mata uang asing pound sterling, euro, dolar Amerika, dolar Singapura, rial, ringgit dan beberapa lembar ratusan ribu rupiah. Jumlah keseluruhannya sekitar 3,5 miliar rupiah. Gus Hayat bergegas menuju pelataran Masjidil Haram dan membagikan uang-uang tersebut pada orang-orang yang berlalu lalang menuju ataupun keluar dari masjid. Aksinya itu diketahui oleh askar polisi kerajaan Arab Saudi. Hampir saja ditangkap. Tapi dengan bahasa Arab Gus Hayat menjelaskan bahwa aksi bagi-bagi uang ini adalah perintah langsung Syekh Maimun Zubair ulama besar Indonesia. Mendengar nama Syekh Maimun ajaibnya si askar tadi malah tersenyum dan malah mempersilahkan untuk meneruskan bagi-bagi BLT, bantuan langsung tunai itu. Setelah hampir habis Gus Hayat berinisiatif untuk menyisakan segepok dolar Amerika. Tidak dihabiskan semua dan segera kembali ke hotel tempat Simbah menginap. "Wis kowe bagi kabeh duite Maki?" tanya Simbah. "Sampun Mbah, tapi kulo nyisihkan sekedik niki." Gus Hayat menunjukkan uang dolar tersebut dari kantong bajunya. "Wah, pinter kowe, hek, sahut Simbah dengan tawa khasnya.
Kebeneran maki, aku dipeseni Megawati kon tukokna tasbih warna merah karo duitku winggo tuku klambi awakmu lan oleh-oleh kanggo Bu Nyai yoh, lanjut Mbah Maimon. Sendiko dawuh Mbah. Jawab Gus Hayat yang kemudian menghitung uang sisa bagi-bagi tersebut ternyata segepok uang dolar Amerika itu jika dirupiahkan lumayan banyak. 100 juta rupiah. Waktu pun berjalan. Sampai ketika Senin sore Ba'da Asyar tanggal 5 Agustus tahun 2019 Simbah tiba-tiba memanggil Gus Hayat. Maki, aku ganteng pora. Sambil sesekali bercermin di kaca. Saestu ganteng Mbah. Umpami wonten 1000 widodari mangke ingkang 999 naksir lan tresno panjenengan Mbah. Hek, oh koyo ngono yo, jawab Simbah. Lah terus widodari sing siji nang ndi? Lanjut Simbah. Kagem kulo Mbah, jawab Gus Hayat dan langsung disambut tawa khas Simbah. Hek, pinter kowe maki. Kemudian Simbah minta dipijitin sampai berpesan dan bertanya, iki dino opo? Senin Mbah. Jawab Gus Hayat yang mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, perasaan tidak ingin kehilangan dan tak ingin jauh-jauh dari Simbah. Kowe nang kene wae yo, pesan Simbah. Gih Mbah. Jawab Gus Hayat sambil menahan haru. Benar saja. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 Simbah bangun yang ternyata Gus Hayat masih ketiduran di samping tempat tidur Simbah masih dalam posisi orang memijit kaki beliau. Simbah terbangun sepagi itu dan meminta Gus Hayat untuk menyandarkan tubuhnya di atas kursi. Tenang sekali raut wajahnya. Sambil melantunkan qosidah kesukaan beliau. Sanjungan terhadap Siti Khadijah. Saduna fit dunya wa fusna bil uhro, bi Khadijatal kubro wa Fatimata Zahro, kemudian sesekali melafazkan zikir Allah dengan suara yang mulai pelan. Namun Gus Hayat melihat Simbah mulai lemas dan berinisiatif untuk segera dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit tak berselang lama Kiai Haji Maimun Zubair dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2019 pukul 4.17 waktu setempat. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Indonesia bahkan dunia Islam berduka. Suasana pagi itu mendung. Hujan rintik-rintik. Mendung lagi. Seakan para penghuni langit pun ikut berduka. Jenazah Simbah pertama kalinya disolatkan di kantor Dakar Makkah. Tempat salat jenazah di lantai kantor PPIH tersebut. Setelah dirawat beberapa saat di Rumah Sakit Al-Nur, Makkah. Setelah disalatkan di kantor urusan Haji Indonesia Makkah sebelum dibawa ke Masjid Al-Haram sebelum zuhur dan disalatkan lagi setelah salat zuhur. Jenazah beliau ditutupi dengan kain hijau bertuliskan lafaz istirja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Khas Indonesia. Namun sesampainya di Masjidil Haram kelambu diganti dengan warna hitam. Lambang penghormatan, biasanya dipakai untuk para raja. Imam Masjidil Haram memerintahkan untuk menempatkan jenazah Mbah Maimoen tepat di depan Ka'bah. Tidak seperti jenazah yang lain yang memang ditempatkan di ruangan khusus tempat jenazah biasa disolatkan di masjid terbesar sejagat tersebut. Simbah dimuliakan di Masjidil Haram ketika disolatkan di depan Ka'bah. Setelah ribuan bahkan jutaan orang mensalati karena memang musim haji banyak sekali orang di Mekah. Jenazah dibawa ke pemakaman Jannatul Ma'wa, tempat pemakaman tertua di kota Mekah yang di situ dimakamkan jasad mulia Sayyidah Khadijah Al-Kubro istri tercinta baginda Nabi. Beberapa ulama besar juga dimakamkan di situ. Banyak sekali yang mendoakan Dubesri untuk Saudi, para jamaah haji Indonesia maupun belahan dunia manapun yang sempat mengenal bahkan hanya mendengar namanya. Para ulama, para habaib, bahkan HRS ikut mendoakan di atas makam beliau setelah sebelumnya sempat salah tempat menempati sebuah makam di samping makam Simbah, karena kelambu hitam yang untuk menutup jenazah Simbah dibawa kabur oleh jamaah haji asal Afrika. Mungkin untuk tabarukan, ngalap berkah. Begitulah Simbah Maimun Zubair. Kewaliannya tersingkap setelah beliau wafat. Terbukti dengan begitu dimuliakannya beliau mulai dari proses rumah sakit, sholat jenazah di Masjidil Haram hingga pemakaman. Didoakan para ulama dan habaib dari seluruh dunia. Menyatukan hati beberapa kubu yang sebelumnya mungkin beda pendapat dan sempat berseberangan.
merukunkan umat. Bahkan setelah jasad beliau dimakamkan di Janatul Mala, perizinan masuk ke area makam yang semula sangat ketat sekarang dilonggarkan. Bahkan cenderung diizinkan, padahal kita tahu sendiri Arab Saudi tidak begitu familiar dengan orang yang ziarah kubur. Indonesia, Syekh Maimun Zubair, bicara seperti itu ketika di depan pemakaman Janatul Mala, maka petugas jaga pun membiarkan masuk. Bahkan sekarang konon sudah tidak ada penjagaan. Barokah Mbah Maimun, ziarah kubur mulai ramai di sekitar pemakaman tertua di kota Makkah itu. Khususon ila hadroti ruhi simbah Kiai Maimun Zubair wa ahli Janatil Mawafi Makkah Al-Mukarramah lahum Al-Fatihah. Ditulis sejak semalam sampai pukul 1.30 dini hari dan dirampungkan pagi ini. Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Seperti dikisahkan oleh Lik Khotibul Umam Wiranu, sahabat Gus Hayat, yang juga alumni Sarang, kemarin malam Rabu waktu beliau ngaji rutinan di kediaman Mas Heri Budiantoro dengan tambahan dari penulis secukupnya. Wallahu a'lam. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan bunyikan notifikasinya biar sahabat YS tidak ketinggalan video dari Yusuf Smart berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.